Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada kesempatan ini, saya Ahmad Riyadi, CGP Angkatan 11, akan berbagi mengenai koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1 tentang refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan tidak sama dengan pengajaran. Pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Dalam hal ini, pendidikan dijadikan sebagai upaya dalam menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan pengajaran adalah bagian dari pendidikan, di mana kita sebagai pendidik memberi ilmu atau berfaedah buat hidup anak-anak untuk kecakapan hidup lahir dan batinnya. Pendidikan merupakan wadah bagi anak untuk tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, mandiri, serta merdeka. Sehingga sebagai seorang pendidik, tugas kita hanyalah menuntun tumbuh dan kembangnya anak sesuai dengan kodrat yang ada pada dirinya, agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya itu. Pendidikan sosial dan karakter. Budi pekerti merupakan keselarasan, keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Keselarasan hidup, anak dilatih melalui pemahaman kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya, kemudian dilatih mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa ia tidak hidup sendiri dalam relasi sosialnya, sehingga bisa membuat sebuah keputusan yang bertanggung jawab dalam kemerdekaan dirinya dan kemerdekaan orang lain. Selanjutnya, pentingnya tuntunan pendidikan. Hal ini berhubungan dengan kodrat keadaan, yang mana pendidikan diperlukan untuk menuntun dasar budi pekerti anak supaya menjadi lebih baik lagi dan mendapatkan kecerdasan yang lebih luas, baik terhadap anak yang sudah baik dasarnya maupun yang kurang baik. Contohnya, sebutir jagung yang baik dasarnya jatuh pada tanah yang baik, banyak air, dan mendapatkan sinar matahari yang cukup, maka pemeliharaan dari bapak tani tentu akan menambah baiknya keadaan tanaman. Sebaliknya, kalau sebutir jagung tidak baik dasarnya, akan tetapi ditanam dengan pemeliharaan yang sebaik-baiknya oleh bapak tani, maka biji itu akan dapat tumbuh lebih baik daripada biji lainnya yang juga tidak baik dasarnya. Kemudian Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa hendaknya pendidikan juga berhamba pada murid. Pendidikan yang berhamba pada murid menekankan pada minat, kebutuhan, dan kemampuan individu, menghadirkan model dan metode belajar yang menggali motivasi yang membangun, kebiasaan murid menjadi pembelajar sejati yang merdeka. Pendidikan yang berpihak pada murid. Dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam menjadi dasar pendidikan yang menunjukkan bahwa karakteristik konteks lokal sosial budaya setiap anak akan berbeda berdasarkan lingkungan tempat tinggalnya. Kekuatan sosial budaya Indonesia yang beragam dapat menjadi kekuatan kodrat alam dan zaman dalam mendidik atau menuntun kekuatan kodrat anak. Misalnya, daerah kami adalah dataran tinggi, sehingga murid-murid di sini diajari untuk budidaya tanaman sayur dan melestarikan budaya Ma'apam sebagai budaya daerah Sumatera Barat. Kodrat zaman. Pendidikan menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan kodrat zaman, yang pada saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk keterampilan abad 21 sebagai generasi yang tumbuh dan hidup di era digital. Misalnya,
penggunaan media ajar berbasis elektronik agar lebih menarik minat belajar murid. Selanjutnya, kita masuk ke bagian refleksi. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan masih belum sepenuhnya menyentuh pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan nasional. Dalam pembelajaran, ketuntasan penyampaian materi menjadi fokus utama dan menitik beratkan pengembangan pada ranah kognitif. Sehingga apabila nilai murid sudah mencapai batas ketuntasan minimal, maka pembelajaran dianggap telah berhasil. Kemudian, asesmen awal juga belum dilaksanakan untuk memetakan karakteristik dan kebutuhan belajar murid, sehingga perlakuan kepada murid selama proses pembelajaran cenderung sama. Setelah mempelajari modul ini, saya menyadari bahwa tindakan saya dalam memfasilitasi murid saat belajar masih kurang tepat. Seharusnya saya melaksanakan proses pembelajaran secara menyeluruh yang tidak hanya fokus pada pengembangan ranah kognitif saja, namun juga pada ranah afektif, spiritual, psikomotor, sosial, dan budaya. Sehingga kriteria ketuntasan minimal dalam bentuk angka bukanlah satu-satunya sumber nilai murid. Kecerdasan budi pekerti murid juga harus dibimbing agar tujuan pendidikan nasional bisa tercapai secara maksimal. Selain itu, sebaiknya saya melakukan rangkaian asesmen awal untuk mengetahui dan memahami karakteristik serta kebutuhan belajar murid yang berbeda antara satu dan lainnya, sehingga saya bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah dirancang. Hal yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara antara lain: melakukan pendekatan yang tepat untuk lebih memahami karakteristik murid, mengembangkan nilai budi pekerti dalam diri murid, merancang pembelajaran berdiferensiasi yang interaktif sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan belajar murid, serta menerapkan pembelajaran abad 21 dengan mengupayakan berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif, serta pembelajaran berbasis IT sesuai dengan perkembangan zaman. Sebagai seorang pendidik, kita harus menuntun anak sesuai dengan kodratnya, memberi ilmu bagi kecakapan hidup lahir dan batin, menjadikannya manusia yang mandiri dan merdeka, sehingga ia bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Mari bersama-sama mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mewujudkan siswa yang cerdas, berbudi pekerti luhur, dan berwawasan yang luas. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih, salam, dan bahagia.